Satu, dua, tiga, podcast Ramadewa. Asik. Halo Kak Ipul Halo atau Pak juga, Ipul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Ya. warahmatullah. Pak Ipul, hari Nah, ini sehat? sehat Mas, luar biasa. Oh Mas, sehat Kak? Kak, apa Pak lagi ya? aja, Bapak Pak, aja. oke. Sehat Pak Alvin. Karena biarpun belum punya anak, tapi saya tetap Ya, anak saya anaknya banyak. SMK itu banyak. Oke. Dari SMK Negeri 1 Sayung ya. Oke, Pak Ipul, Ya. hari ini kita mau ngobrol tentang diferensiasi, pendidikan diferensiasi. Betul atau salah sih kata-kata saya, Pak? Pembelajaran ya, mungkin ya. Yang tepat pembelajaran. Pembelajaran terdiferensiasi atau berdiferensiasi. Wah, Itu istilah sampai- yang tepat ya. sampai kita tuh ngomongnya sok salah-salah ngucap. Iya. Berdiferensiasi. Nah, Ya. itu kan versi saya ini, pemahaman saya. Kalau saya jujur saya belum terlalu mendalami hal tersebut, tapi saya sudah mulai mempelajari. Yes. Itu sering saya mendengar tokoh-tokoh yang mengatakan itu menggambarkan dengan kodok atau lumba-lumba gini. Secara utuhnya itu kodok tidak bisa diajarkan untuk berjalan, Oke, lumba-lumba yes. tidak bisa diajarkan untuk di darat, kan seperti itu. Apakah istilah tersebut tepat kalau digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Itu. Oh gitu ya. Ya, gimana menurut panjenengan? Ini pandangan saya. Ya, pandangan Bapak. Yang kebetulan kemarin ada semacam pelatihan ya di implementasi kurikulum merdeka. Oh, Itu kan iya. sekarang sudah katanya kurikulumnya merdeka Pak kan seperti itu. Betul. Jadi intinya kalau yang namanya kurikulum merdeka itu semua harus berpihak kepada murid. Berpihak pada murid. Oke. Ya, segala saya garis sesuatunya bawahi. harus berpihak kepada murid. Oke. Apapun itu. Hmm. Dan jangan lupa bahwa kita itu mempunyai tujuan pendidikan, bahwasanya kita diminta untuk bisa menuntun agar anak-anak kita bisa selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia, kuncinya itu. Selamat bahagia untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang luhur, untuk menjadi pribadi yang baik, dan untuk menjadi anggota masyarakat. Oke. Jadi punya di situ. Oke. Nah, itu. Sekarang saya belum terlalu memahami hal secara utuh, Pak. Sekarang saya minta ada satu kalimat lah yang menjelaskan tentang diferensiasi itu bagaimana, Bapak? Jadi tahapannya itu ketika kita sudah mengenal apa yang namanya filosofi Ki Hajar Dewantara atau pendidikannya tadi, yang kita harus menuntun, teladan dan lain sebagainya, harus berpihak kepada murid, kan seperti itu. Oh, iya. Nah, tadi kata-kata kuncinya selain selamat dan bahagia adalah berpihak kepada murid. Oke. Murid kita berapa? Ratusan Pak, atau mungkin Oke. ribuan di sekolah yang terkenal. Oke. Nah, tentunya isi otak atau isi dari masing-masing kepala manusia itu kan beda-beda. Betul. Anak-anak kita. Karakternya beda-beda. Karakternya Ya. ya, itu jadi berbagai macam karakter itu bagaimana agar sebagai seorang guru itu bisa memahami karakter-karakter anak didik. Ketika kita bicara karakter, maka kita pastinya akan berbicara mengenai beberapa kebutuhan dari manusia. Ada kesenangan, Oh iya. ada kebebasan, Betul. ada kebutuhan untuk pengakuan, kan gitu. Oh iya, betul. Itu karena alamiah manusia. Betul. Jadi Ya. seperti itu. Oh, artinya gini Bapak ya. Asah, asuh dan asihnya kita itu tidak bisa digapiak-rampiak jadi satu ya. Nggak bisa. Karena perbedaan karakter tadi. Karakter tadi Oke. dan didasari oleh kebutuhan-kebutuhan tadi. Oh iya, Ya. oke. Alamiah manusia. Alamnya sehingga ini sebagai seorang guru perlu adanya penerapan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi tadi. Oh, oke. Different itu kan berbeda. Iya. Sehingga anak-anak kita dengan karakter, dengan kebutuhan, dengan kesenangan yang berbeda-beda itu bisa kita berikan sebuah pendidikan dengan caranya masing-masing. Oke. Tetapi dengan tujuan yang sama. Sama. Tuh. Finalnya itu sama. Finalnya sama. Tapi jalannya kita boleh lurus, Iya, boleh kanan kiri. betul. Yang penting sampai tidak ditilang polisi. Betul sekali. Nah, ini. Oke. Jadi pemaknaan dari pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Oke. Artinya saya tujuan mulai belajarnya menerima. sama, tetapi karena melihat
karakter anak didik kita. Beda. Kesenangannya beda, kebutuhannya beda, dan lain sebagainya berbeda. Akhirnya butuh yang namanya pembelajaran diferensiasi itu, Mas. Nah, sekarang kita kepada diferensiasi tadi kan karena berbeda-beda. Nah. Sekarang diferensiasi itu jenisnya itu banyak atau hanya bagaimana kita mengetahui diferensiasi berdasarkan jenis-jenisnya itu, Pak? Oke, ini. Baik. Alvin misalkan, Mas Alvin. Iya. Ini pembelajaran berdiferensiasi itu adalah kalau dalam maknanya pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu strategi yang digunakan oleh guru untuk memecahkan atau untuk pembelajaran bagi siswa atau peserta didik yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Ini maknanya. Maknanya seperti itu. Nah, terus bagaimana caranya? Ada beberapa saja. Dalam pelajaran yang pernah saya dapatkan, nah ini kemarin diajarkan dalam forum guru penggerak, itu diajarkan bahwa ada 4, Mas. Ada 4 diferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi proses, kemudian diferensiasi konten, yang ketiga diferensiasi produk, yang satunya adalah diferensiasi lingkungan. Yang membedakan itu, Pak? Nah, jadi gini, contoh misalkan saya sendiri, saya beri contoh saya sendiri. Saya di awal seorang guru pastinya akan mengadakan yang namanya asesmen diagnostik, atau diagnosis boleh. Nah, asesmen itu tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui kesiapan belajar, untuk mengetahui karakter, untuk mengetahui kesenangan, minat dan lain sebagainya, kan seperti itu. Betul. Nah, dalam pelajaran saya, misalkan, dalam pelajaran saya taruhlah membuat sebuah observasi atau membuat sebuah asesmen itu, kita sebarkan kuis untuk mengetahui minatnya. Nah, minatnya, misalkan setelah tahu minatnya, kita berikan pelajaran itu yang sesuai minatnya. Contoh, anak yang sukanya gerinda, si A, beberapa anak kan kelompok nanti. Anak yang sukanya gerinda, anak yang sukanya ngelas, anak yang sukanya mainan dempul, misalkan ini ya, tiga kelompok ya. 3 kelompok, artinya 3 jenis ya. Ketika saya memberikan pelajaran ke 3 jenis ini, satu kelompok yang gerinda, saya ajarin gerinda terus. Gitu, Kemudian satu kelompok yang ngelas, saya ajari ngelas. Dempul? Yang dempul saya ajari dempul. Ini masing-masing mempunyai pelajaran yang berbeda-beda. Betul. Satu ngelas, satu gerinda, satu ngelas, satu dempul. Nah, tiga-tiganya ini dinamakan sebagai diferensiasi konten. Paham. Jadi anaknya tak kasih pelajaran dempul, ngelas, sama gerinda. 3. Iya kan, 3. Berarti apa? Berarti saya sudah melaksanakan yang namanya diferensi konten. Pelajarannya ini, kontennya Mas. berbeda. Tak kasih pelajaran ini kamu 3. Masing-masing kelompok beda-beda kan gitu. Karena dia senangnya gerinda. Tak kasih itu. Ini diferensi konten. Kalau misalkan nanti saya adalah basisnya adalah hasil. Misalkan ini, misalkan saya mau buat rak sepatu. Itu perlu gerinda, perlu ngelas, perlu dempul. Jadikan satu. Nah, satu kelompok saya kasih tugas dempul, saya kasih satu kelompok saya kasih tugas gerinda, satu kelompok saya kasih tugas ngelas. 1, 2, 3 ini hasilnya sama kah? Sama ya. Rak sepatu. Berarti kembali ke Jadi 1, 2, kemudian kalau proses hampir sama seperti seperti produk, cuma prosesnya berbeda. Misalkan kita mau memberikan materi anak yang gerinda, yang pelajaran gerinda, saya beri tayangan MMT atau MMT itu LCD. Nah, kemudian yang yang ngelas, saya suruh praktek langsung. Nah, yang dempul saya suruh ke sana. Prosesnya berbeda.
Yang terakhir adalah diferensiasi lingkungan. Nah. Berarti lingkungan belajarnya. Kita ajak ke jalan-jalan. Oh. Ayolah, ini yang suka ngerinda. Kita ajak yuk kemana? Pergi ke misalkan ke PT BKR. NBI misalnya. Nah, seperti bagian itu. Bagian yang Gerinda. Nah, itu ada diferensiasi lingkungan. Oke, ada 4 Pak ya. Ada 4. 1 konten, proses, lingkungan. Satu lagi apa tadi Pak? Produk. Iya, Oke. ada 4. Jadi masing-masing mempunyai tingkat bukan tingkat ya. Masing-masing mempunyai jenis yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Oke. Seperti itu. Oke. Mas Alvin. Terima kasih Pak Ya, Saiful Arifin. Betul. Saiful Arifin MPD ya. Insyaallah. Oke. Insyaallah. Oke, Kak Ipul atau Pak Ipul tadi sudah diberikan jenisnya dan juga contohnya. Apalagi kalau Mas Alvin ini, Mas Alvin ngajar apa? Saya agama. Misal. Iya. Misal Mas Alvin ngajar agama. Di pelajaran agama tentunya ada yang namanya sifat-sifat kebaikan ya. Seperti ikhlas, kemudian sabar dan lain jujur sebagainya. ya. Nah, sifat-sifat seperti itu. Nah, ini bisa dikemas dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi. Bagaimana caranya? Contohnya gimana, Pak? Misalkan Kak Alvin nih atau Mas Alvin nih, sebarkan dulu tadi asesmen diagnostik dengan apa? Ya mungkin dengan lembaran-lembaran sticky note ya. Ya, kasih itu. Kita tahu, kita identifikasi dulu. Misalkan tanya saja, kesenanganmu apa di rumah? Kan? Oke. Kesenangannya apa di rumah? Kesenangannya di rumah itu misalkan ada satu anak yang bilang main game. Ada juga kesenangan anak itu main masak. Atau mungkin menyanyi dan lain sebagainya. Olahraga dan sebagainya. Nah, itu kan akhirnya kan terklasifikasi itu. Iya. Nah, kemudian padahal tadi Mas Alvin tujuannya apa? Saya ingin menerangkan apa yang dinamakan sebagai misalkan tadi rasa cemas, khauf, kemudian sabar, ikhlas. Nah, ingin menyampaikan itu sebenarnya kan. Itu, nah, iya. gitu. Jangan tanya lagi, anak-anak, misalkan anak-anak, kira-kira apa yang menjadi hambatanmu ketika kamu ingin melaksanakan atau ingin mengutarakan kesenanganmu? Misalkan tadi kesenangannya apa? Masak. Masak misalkan. Nah, itu kekhawatirannya apa? Oh. Gasnya habis, Pak. Kalau main game, kekhawatirannya apa? Kalah, Pak, atau kuotanya habis, Pak. Nah. Oke. Ya semuanya ada ternyata, Pak. Ya, dari situ kan akhirnya kan muncul. Yeah. Nah, kehabisan kuota itu adalah khauf atau kekhawatiranmu. Nah, kekhawatiranmu terus pertanyaan lagi kita. Kan pertanyaan nanti berulang nih, Mas. Untuk mencapai kekhawatiranmu itu, untuk upaya kamu untuk istilahnya itu membuang kekhawatiran bagaimana gitu. Tadi yang kuota mungkin jawabannya Pak, mungkin minta uang sama orang tua. Nah, Oke. Apa yang terjadi apabila kuotamu habis di tengah jalan? Wah, iya bisa jadi kayak gitu. Nah, biasanya kan marah-marah dan sebagainya. Nah, dari situ Mas Alvin bisa menyampaikan bahwa jawabannya ketika kalian mengalami kuota habis, gasnya habis, nyanyi di kamar mandi ternyata airnya habis. Nah, tidak boleh marah-marah, harus sabar. Nah, jadi ada sudah ada dua poin yang kita kan. Dan kita cari-cari yang rasa cemas, kemudian sabar. Kemudian untuk mengatasi itu bagaimana? Beli kuota, kemudian dan lain sebagainya. Nah, itu rasa kekhawatiran bisa dihilangkan dengan cara kita bertaubat dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya pembelajaran diferensiasi itu mungkin saja sudah pernah kita lakukan, cuma kemasannya ini. Kita belum kemasannya yang belum bisa dimaksimalkan. Terima kasih Kak Ipul. Nanti coba saya terapkan di kelas. Siap. Jadi semua guru haruslah. Terima kasih Pak Ipul. Hari ini kita ini dulu ya. Siap. Next time kita ketemu lagi, Boleh, siap. Nah, yang ini ya saya suka. Terima kasih dari saya Alvin Sena dan Bapak Saiful Arifin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.